Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, Abang Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Selamat pagi Pak Guru. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah semuanya baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dewi siapa? Ali Ajara. Mana? Tidak ada kabar. Terus ada lagi yang putranya? Alimen. Alimin. Kemana juga Alimin? Tidak ada kabar. Tidak ada kabar juga. Nah, usahakan ya kalau kita tidak hadir itu kasih kabar kepada kawan. Mungkin kita awal bisa menggunakan WhatsApp atau chat dan lain sebagainya. Oke, pada hari ini bagaimana keadaan kelas kita? Apakah sudah dibersihkan? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Pelajaran kita yang terdahulu ini tentang ikhtiar, sabar, dan syukur. Ikhtiar artinya tadi apa? Memilih. Sabar, kalau kita sabar itu apa? Sabar itu artinya berserah diri kepada Allah. Kalau syukur, mensyukuri atau berterima kasih. Nah, itu pelajaran yang dulu. Yang selanjutnya akan Bapak bahas tentang akhlak. Lawan dari akhlak tadi. Akhlak terpuji apa lawan dari akhlak terpuji? Akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Oke, baik, bagus. Oke, silakan keluarkan bukunya, buka pada halaman 34, itu pelajaran di bab 4. Oke, siap? Apakah sudah siap mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap. Siap pada? Siap. Oke, kelihatannya masih ada beberapa yang kurang semangat. Nah, Bapak minta silakan berdiri dulu, berdiri. Sekarang kalian perhatikan. Ini tangan apa? Kiri. Ini tangan? Tangan. Ini namanya jari. Jadi ada lima. Oke, sekarang Bapak akan membuat sebuah lagu sebagai penyemangat kita. Dengarkan ya. Satu jari kiri, satu jari kanan, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kiri, dua jari kanan, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, digabung jadi enam, jadilah menara. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kiri, empat jari kanan, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kiri, lima jari kanan, tiga. Satu jari satu, jadilah jembatan. Dua jari dua, jadilah kamera. Tiga jari tiga, jadilah menara. Empat jari empat, jadilah kelinci. Lima jari lima, bertemu semua. Duduklah dengan rapi, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan mulai. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita akan memulai pembelajaran kita tentang akhlak tercela bab 4. Nah, sebelum memulai, Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kalian ketahui seperti biasa terkait dengan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan
tujuan pembelajaran atau indikator. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita artinya setelah kita belajar materi anak terjerat yaitu alamiah dan putus asa. Nah, kita diharapkan ini dapat menguraikan, menyampaikan, memberikan perilaku ya. Kita tahu dampaknya ya perbuatan atau mana yang ananiah atau egois. Dan juga putus asa kita juga bisa menguraikan, menjelaskan ada ayat yang bisa disampaikan serta beberapa hal dari contoh-contoh yang kita pelajari nantinya kita sudah tahu bahwa oh ini adalah merupakan putus asa dan ananiah. Bisa ya, paham ya? Paham? Adakah yang tahu salah satu contoh dari sikap ananiah? Salah satu sikap ananiah dalam keseharian kita. Mungkin ada yang bisa melihat atau mencermati atau melihat di kawan atau orang atau diri sendiri ananiah itu seperti apa? Ada? Apa itu ananiah? Contohnya dari sehari-hari. Ananiah, nah itu putus asa. Nah itu putus asa, tidak bersemangat atau tidak berbeda dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang sifat egois kira-kira apa? Menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan saudara, memutuskan hubungan silaturahmi, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Nah itu adalah salah satu atau beberapa akibat dari sifat ananiah. Dijauhi orang, ada dikawani orang, merusak hubungan yang lebih baik, ya. Nah, karena ananiah ini salah satunya itu adalah keras kepala, bahasa kitanya itu pemanasan. Pemanasan dipadahi kata bahasa. Ya kalau dipadahi sehari tidak menghargai orang lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ananiah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi menjadi beberapa kelompok ya, putra dan putri. Nah nanti setelah Bapak suruh mengamati gambar, mengamati video yang Bapak tampilkan di slide, kalian beri pernyataan, komentar atau tanggapan yang ada di kolom atau kertas yang sudah Bapak bagikan ya. Nah setelah itu kalian sampaikan, kalian jawab, kalian presentasikan perwakilan kelompok satu orang di depan. Bisa ya? Bisa? Paham? Paham? Oke, baik. Silakan kita bikin kelompok dan kelompoknya masing-masing merapat. Lagi kepada dua kelompok aja kita, yang kelompok satu putra dan kelompok dua putri. Silakan kalian amati dan kalian beri penjelasan. Ataupun ada yang hendak bertakon misalnya atau bertanya dari gambar yang Bapak tampilkan, bisa aja. Nah, tapi Bapak harap kalian bisa mengamati dan kalian bisa mendeskripsikan gambar tersebut tentang apa yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini tentang putus asa dan egois. Ulangi. Konsentrasi, fokuskan pikiran. Konsentrasi. Oke, jadi ya metode pembelajaran kita ini namanya metode example non example. Nah, Bapak akan menanyakan beberapa gambar. Nanti gambar tersebut Bapak jadikan tugas, kalian jawab di kertas yang sudah Bapak sediakan nantinya. Kalian beri komentar. Kalau kalian dari kelompok nanti maju ke depan. Karena yang kelompoknya ada dua, jadi satu kelompok masing-masing mendapat dua gambar. Ya, kalau ini nanti gantian di maju ke depan. Nah ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk siswa supaya agar lebih berpikir kritis, agar bisa menyikapi gambar dan bisa menyimpulkan, bisa mengumpulkan informasi. Nanti juga Bapak minta bantuan kalian, Bapak suruh kalian
untuk mencari tugas atau berdasarkan gambar yang Bapak bagikan kalian cari, bisa ya cari informasi melalui internet atau di Google. HP bawa HP? Ada lah? Ada ya? Nah, jadi cari melalui HP Android. Nah, sebelumnya kita akan menyimak dulu beberapa gambar dan video nantinya akan Bapak putarkan. Yang pertama ini adalah gambar apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku apa? Egois atau anania. Kira-kira kenapa ini jadi egois? Ada yang bisa memberikan alasan? Karena tidak memikirkan akibatnya ya, tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu merupakan salah satu contoh dari egois atau mau menang sendiri istilahnya, tanpa memikirkan orang lain. Oke, satu udah ya. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi kalian jangan membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya membuang sampah sembarangan itu ya istilahnya merasanya sangat ada tautan dengan peraturan, yang lo merasa hebat. Nah, ini merupakan salah satu egois, dan egois ini juga akhlak tercela ya. Berusaha kan ya kita. Oke, lanjut. Gambar yang kedua. Nah, tidak apa ya gambarnya? Tidak mau diatur oleh kawan, oleh kuitan nantinya. Misalnya disuruh kan jangan main HP aja. Oh, tarik. Marah-marah. Ya Allah, kawan kuitan. Kawan-kawan misalnya kawan anak minta bantuan, gak ada hakun membantu. Ini egois ya. Egois, pengarasan, keras kepala. Ada mintikan lain. Nah, sebagai makhluk sosial kita harusnya bisa saling tolong menolong ya Allah, dan kepada orang tua kita harus menghormati apa yang dipadahkan atau apa yang diadahi oleh kuitan itu ya didengarkan, jangan di luar, gak ada boleh, karena kita jadi anak durhaka ya. Kawan-kawan pun nantinya kita tidak akan mempunyai banyak teman atau kawan kalau kita misalnya diminta bantuan sedikit aja ada hakun ya kan. Pernah ada yang seperti ini, ada kawan? Pernah ada? Ada kan? Ada. Nah, kalau kita sudah tahu kita jangan seperti itu ya Allah. Yang lagi kalau misalnya ada hawa yang ditolak secara halus. Kalau orang tua memandai itu usahakan jangan sampai 2-3 kali beliau bersuara. Lanjut. Gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini apa? Kira-kira? Melanggar rambu lalu lintas. Ada lampu merah terus. Nah, ini salah satu egois. Jangan ya. Itu ada tanda tidak boleh belok di situ. Katakan itu tidak boleh belok. Karena ini belok. Nah, ini egois orangnya ini. Ya, bisa disimpulkan orang ini adalah egois. Tidak mau mentaati peraturan. Sama aja kalau di sekolahan kalian misalnya baju keluar, padahal dalam peraturan tidak boleh. Nah, ini egois. Kita guru ibu, jangan ibu atau bapak, jangan keluar baju, rambut jangan panjang. Tatap aja, ini egois. Melanggar peraturan egois jadinya. Ya kan? Nah, kita kan kalau misalnya ada ibu atau bapak ketemu kan ditegur, itu bisa juga egois. Bisa juga orangnya sopan, cuma sebaiknya atau adab kita terhadap guru, kita tegur berdahulu sini, Mbak, Bu, kayak gitu. Ya. Kenapa ngajak menegur bapak? Oke, maksud bertegur itu ya basa-basi lah gitu kan. Jangan kalian tahu menahu. Kalau kalian tahu menahu itu egois namanya. Kawan-kawan juga kayak itu minimal ya senyum kah gitu nah. Adalah sedikit perhatian kita kawan-kawan. Nyala. Lanjut. Ini gambar apa? Gambar tidak menepati janji. Orang yang tidak menepati janji egois juga, tanpa kabar artinya. Ya kalau misalnya ada alasan tertentu ya kan apa. Tapi misalnya
Berjanji jam 10, sekalinya ini datang jam 11 atau jam berapa tanpa alasan. Nah ini juga salah satu sifat anania atau egois. Nah beberapa penting sudah. Tadi kira-kira ada yang bisa mulai ya. Yang pertama apa tadi? Contohnya membuang sampah sembarangan. Yang kedua tidak mau diatur. Yang ketiga melanggar peraturan atau rambu lalu lintas, peraturan sekolah bisa, peraturan di rumah bisa juga. Yang keempat ini tidak menepati janji. Nah ada beberapa sudah dalam beberapa hari. Jadi kita jangan sampai dikurangi lah sifat egois kita itu. Memang setiap manusia itu ada pasti sifat egoisnya. Ya, tapi misalnya kalau dalam hal-hal yang baik, jangan apa-apa. Lanjut. Nah, ini kira-kira ada yang tahu? Tidak mau ada berangguran istilahnya ini, kada mau makan. Ya lah, berkelahi ini egois juga. Hal-hal yang ada penting sih yang apa kan dikelahayakan atau lawan kawan para kan kada berangguran karena ada hal-hal yang kecil aja. Nah ini juga merupakan salah satu sifat egois, jangan dilakukan. Nah gambarnya ini dibesarkan kada berangguran. Yang itu ini berkelahi berkekerasan. Yang satu ampun bujur, yang satunya ampun yang bujur atau yang benar. Nah, jadi kalau ketemu harusnya kita saling menghargai ya dan saling bisa memaafkan. Nah, boleh kan dalam agama kita ada boleh kada berangguran di hari. Ini gambar apa? Gambar yang pertama. Gambar orang di tempat umum, ya kan? Nah ini kada boleh, egois juga. Ada orang seperti itu. Ya kalau lihat situasi dan kondisi, kalau mampu ditagur, kalau ada ya berdiam aja kita. Tapi itu ada contoh orang egois karena itu merugikan orang lain. Polusi udara, nah ada semua orang atau bahkan hampir rata-rata ada banyak yang kadang tujuh orang bagaimana juga orang yang merokok karena ini adalah polusi udara dan asapnya itu sangat mengganggu pernapasan. Apalagi di situ gambarnya ada makan-makan. Tapi di sini kan ada orang yang merokok lah, ada kan ya? Ada, alhamdulillah. Gambar yang kedua, bermain gitar di depan rumah saat malam hari. Ini ilustrasi aja ya, contoh. Mungkin kalian misalnya ada yang berisi gitar atau bisa main gitar atau bisa bernyanyian. Tapi kalian mesti membunyikan HP keras, nyari, pakai salon saat malam. Ini orang terganggu. Nah ini juga merupakan sikap atau sifat atau perilaku egois. Yang sampai membahayakan musik disukai misalnya nyari berat habis pelumbar. Nah mengganggu kasihan tetangga. Kita harus saling menghargai, saling menghormati dan bersifat toleransi. Ya, jangan menyetel musik apa dangdutnya musik TikTok nyarinya sampai di rumah terganggu. Nah boleh lah. Memang hak kita untuk memainkan musik itu ya Allah ada larangan. Tapi yang kalau boleh itu dibatasi hak orang juga. Hak tetangga ini dia berhak mendapatkan ketenangan. Nah jadi seperti itu. Paham? Paham? Terima kasih. Kalau kita dibantu orang, biasanya kita akan bilang terima kasih. Kalau guru memberi pelajaran, kita bilang terima kasih. Nah, kalau misalnya minta memberi makan, memberi duit, kita bilang terima kasih. Iya, karena kita diberi kemintaan makan berkali terima kasih. Adalah beri duit terima kasih. Bilang malah katakanlah kita perlu berterima kasih. Terima kasih ini salah satu juga sifat kita yang rendah diri, baik hati. Jadi kalau kita ada berterima kasih, ini bisa menjadi orang egois. Misalnya kita dibantu orang, misalnya kita nak lewat, kalau ada apa-apa dibantu orang, justru langsung kita lewat aja. Ini tidak mencerminkan sikap rendah diri. Nah, karena juga tidak sahabat orang egois juga. Oke, lanjut. Gambar mendahulukan yang pentingnya orang yang lebih tua. Misalnya orang tua ada yang menyeberang jalan kita bantu, jangan kita tahu-tahu, ya kan? Nah ini contohnya aja, contoh kecil
lagi deh. Sama aja kalau kita misalnya orang tua bersabda gini gitu, ayo gitu, nah itu sudah. Kalian hingga langsung tajuk itu pulang. Nah sampai terkajut orang tuanya, ini kada boleh juga lah. Itu egois juga. Nah jadi sama ini. Kalau sini anak perlu bantuan kita bantu, walaupun sini kada bawa ada. Itu merupakan sikap kita, sikap rendah diri, suka menolong. Nah kalau misalnya orang tua anak menyeberang, kita laju ini buka-buka bahkan kita singgul sidin, nah kasihan sidin lah, nunggu lah. Nah jadi untuk mencerminkan sifat kita yang rendah diri, yang baik, kita harus membantu orang yang lebih tua. Kalau misalnya ada di bis atau di tempat umum, di ruang tunggu, orang tua berdiri, kita berduduk, kita beri orang tua ini tempat duduk, kita yang berdiri, ya, karena kita masih muda, masih kuat, ya, kita dudukkan orang tua. Jangan kita tahu, kita akan melihat, kasihan sidin, walaupun sidin kalau bawa badan, tetap, ya, kita harus membantu. Nah, mudah nantinya bunyi lagi ibadah kalau kita ikhlas. Misalkan jangan sampai kita jadi ria, ya, sum'ah, nah, jadi pahala kayak enak, jadi dosa. Tidak mau berbagi juga salah satu contoh dari egois. Awan dihiga nanti ditawari makan gula batu kah, minuman kah, makan apa kah, ya, minum sebenarnya sampai-sampai. Karena kalau misalnya ada memberi, ini sifat egois juga, memikirkan diri sendiri. Kawan kasihan, pokoknya ngapingin juga kan kepada saya, walaupun yang ada berbeda atau bukan berbeda. Jadi sebenarnya kita sebagai anak yang baik, siswa-siswi yang berbudi pekerti, kita bertawaran makan, ya, menakah kayak itu, walaupun sebenarnya ala kadarnya, ya, jangan ini mengulung-ulung bahasa kita rakus tamak nantinya. Nah ini kita terkait lagi dengan sifat tercela. Oke, selanjutnya ini adalah sifat tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain. Di dalam sebuah diskusi, misalnya kalian ada mempunyai pendapat saran, tapi ini saya pun ngancang-ngancang, saya pun mengalas-alas, mengamalkan kurang ada jujur. Tidak boleh seperti itu, karena segala sesuatunya itu harus dibicarakan dengan baik, dipandirakan secara musyawarahnya, diselesaikan dengan baik, dengan tenang. Jangan masuk kamu kurang salah, kamu orang yang jujur. Sifat memarah dan keras kepala. Ilustrasi contoh kegiatan atau contoh perilaku sehari-hari yang menggambarkan tentang ananiah atau egois tadi atau keras kepala. Nah banyak ya yang terjadi atau egois ini. Nah nanti egois ini juga bisa nanti ke sombong, ya, angkuh, bahkan nanti ke hal tercela lainnya. Jadi kita harus menghindari hal tercela walaupun itu yang kecil sampai yang besar. Nah yang kedua ini tentang putus asa, ya, putus asa, tapi bukan putusnya cinta. Lain lagi lah, ini putus asa. Putus asa ini juga banyak terjadi di kehidupan sehari-hari, bahkan bisa berakibat buruk atau bunuh diri. Alhamdulillah ya, jangan sampai kita seperti itu atau orang sekitar kita. Nah jadi segala sesuatu permasalahan itu ada apa? Ada jalan keluar. Nah, jalan keluarnya ada solusinya. Nah, kalian perhatikan gambar yang pertama itu orang apa? Putus asa. Putus asa. Putus asa itu seperti apa dulu? Putus asa. Tidak bersemangat. Orang yang merasa gagal. Ini putus asa. Tidak mempunyai harapan. Nah, jadi orang yang merasa gagal, tidak mempunyai harapan, tidak. Ciri-cirinya kira-kira apa orang putus asa itu? Tidak bersemangat. Bermalas-malasan. Nih, ini yang putus asa namanya, bisa dibilang. Ya, orang suka bangun, sembahyang, ya, mandi, ini boleh, ya. Kalau misalnya orang
dapat ranking 1, ini dapat ranking 25 atau berapa. Kadang pun berusaha, ini putus asa nih orangnya, kada berusaha nih, kada berikhtiar, kada bekerja keras, kada bersemangat, putus asa dalam hal yang baik atau dalam hal yang kada baik itu lain pula kisahnya. Nanti ada gambar putus asa dalam olahraga ini, kalah putus asa. Tapi yang terlalu larut ya, putus asa itu yang istilahnya kecewa boleh aja, tapi jangan terlalu mendalam karena jadi beban, jadi depresi. Nah, boleh pekerjaan tidak dapat, jadi cari lagi, berusaha lagi, berdoa lagi ya. Oke, lanjut. Jangan putus asa. Tidak boleh kita merasa gagal kalau nggak ada lulus misalnya. Masih tahu kita tahun kita menyambung atau masih sekolah atau sekolah lain, banyak jalan menuju rumah. Itu pepatah ya, banyak jalan atau banyak jalan keluar. Jangan berputus asa. Ini gambar orang berputus asa dalam berusaha dan berdoa. Jadi dalam berdoa orang ada juga putus asanya. Mungkin kalian juga pernah merasakan berdoa sampai malam. Dengan nomor 1, pas nomor 25. Ya, tahun ini ada yang lagi berdoa sama Allah Taala. Nah, jangan seperti itu ya. Ya, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Kita ikhtiar, kita tawakal. Oh, kenapa jadi 25 aja? Oh, itu aja ada baca buku sekalinya. Nah, jadi kita berdoa dan berusaha. Jangan kurang satu. Berusaha aja misalnya ada berdoa, ini orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada boleh. Usaha banyak duitnya, banyak hartanya, ya, banyak ilmunya. Bisa jadi kada berberkah. Kenapa? Karena kita tidak berdoa kepada Allah Taala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan putus asa dalam berusaha dan berdoa. Berdoa sudah, berusaha sudah. Doa sudah, belajar sehari, kakak aja 23 aja lainnya banyak. Ya alhamdulillah juga. Siapa tahu kawan yang lain lebih ikhlas lagi berdoa, lebih baik lagi dalam belajar ya. Jadi kita harus berpikiran positif supaya ada depresi tadi tetap semangat. Karena kalau yang ada semangat ya di masa atau usia seperti kalian ini bahaya kalau sudah harus seperti ini putus asa. Nah, jangan sampai. Terus berusaha dan berdoa. Nah, jangan putus asa, Allah mendengar doamu. Ya, jika ada salah seorang di antara kalian berdua, maka jangan katakan, janganlah mengatakan, ya Allah, alhamdulillah aku jika kau menghendaki, akan tetapi bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan bersabarlah, ya. Perbesar harapan, karena Allah tidak merasa keberatan dengan sesuatu yang diberikan kepada hambanya. Nah, jadi ada ya sebuah cerita dari Rasulullah. Jangan pernah mengaku beriman sebelum diuji keimanan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ada yang kita baik kalau kita belum diuji. Ya Allah, setiap ujian itu ada hasilnya, kelulusan. Nah, naik satu tingkat keimanan kita kalau kita berhasil terus dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa dalam berdoa kalau boleh. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Nah, jadi ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa saja dosa besar itu? Beliau menjawab, syirik, putus asa dari pertolongan Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, namun kita tetap aja keadaan kita yang Allah maafkan duit misalnya yang Allah mohon maaf. Nah, ingat satu hal, kita sembahyang, kita berdoa itu tidak mutlak atau tidak mesti harus menjadikan kita banyak duit. Nah, jangan salah berpikiran. Sembahyang sebenarnya 5 kali sehari, pokoknya kalau sunat 3 WD atau ada dari sisi duit juga, pokoknya jangan seperti itu ya. Sholat itu kewajiban, yang Allah sunat itu mendapatkan nilai pahala. Nah, ini bukan berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa harta benda. Bisa jadi nikmat sehat kalau nih, awal bertemu kawan, awal bersilaturahmi, awal menuntut ilmu, dapat pahala. Ya Allah, ada kawan yang garing misalnya, mau dibilang tapi diisolasi misalnya, kayak apa? Dilihat di kadang awal, ditunggu di kawan, ya makan terbatas. Nah, jadi banyak nikmat atau rahmat Allah yang perlu kita
ada tandingannya. Kalau hari sakit sedikit ya berputus asa umpamanya. Nah, berputus asa dalam belajar, ya belajar tadi sudah aku sampaikan. Terus berputus asa dalam, nah sakit. Nah jadi siapa ada yang tahu kisah Nabi Ayub? Ada yang tahu? Ada kan ya? Hah? Ada deh. Ada ingat? Lupa. Nah, kita belajar tentang mukjizat ini. Nah, perlu dibaca lagi kisah-kisah Nabi dan Rasul. Nabi Ayub, ya kan? Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan apa? Dengan penyakit, ya benar sekali, betul. Dengan penyakit ya. Nah, penyakit beliau itu menular tahu kalau arti menular. Nah, jadi seperti ini ceritanya ya, dengarkan. Nabi Ayub ini mempunyai anak 12 orang. Beliau hidup dengan banyak rahmat, nikmat, harta banyak ya, dan beliau disegani, disanjungi, artinya dihormati oleh orang lain selama 50 tahun. Beliau juga banyak uang ya, pokoknya beliau itu dihormati, duit banyak, anak ada aja toh. Ya Allah, ada diuji atau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada suatu ketika umur sini sudah 50 tahun, memasuki umur usia 51 tahun. Satu mas aja apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub tadi habis, hilang. Hari pertama beliau terkena penyakit, ya diceritakan dalam riwayat tersebut, awak beliau, kepala, rambut, rosong, benanah, ya bau busuk, ya. Nah ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari pertama. Hari kedua, pada saat hendak makanan, bangunan rumah sidin runtuh, mati 12 ekor anak sidin. 2 hari aja sudah habis. Hari ketiga terjadi badai. Di mana badai ini hanya anaknya wadah sidin, wadah kurang ada anak, habis harta benda, ternak, kebun dan sebagainya. Dan setelah itu beliau dijauhi oleh orang-orang karena beliau mempunyai penyakit yang menular, yang baunya busuk. Tetapi alhamdulillah ya, beliau ini mempunyai seorang istri yang soleh, yang setia, yang cantik. Nah, jadi di sini bisa dicontoh dari istri Nabi Ayub ini. Beliau sebagai istri ini tetap setia mengawani, merawat Nabi Ayub, dan beliau pergi ke tempat terpencil. Nah, pada saat itu istri atau bini sidinnya sebenarnya berpada juga lawan Nabi. Coba bang pian berucap meminta tolong, memohon kepada Allah Taala supaya diangkat penyakit. Ya, lalu beliau berkata seperti apa? Beliau menghitung berapa sudah nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 20 tahun. Ya. Dan penyakit beliau itu hanya beberapa tahun. Jadi masih banyak nikmat. Beliau masih supan meminta Allah Taala. Nah, jadi sedang itu cobaan karena beliau seorang nabi. Nah, beliau juga ada hendak walaupun bisa memohon, tapi ada hendak langsung meminta. Ya. Itu ya, nanti silakan kalian baca, cari ceritanya supaya lebih lanjut, lebih lengkap. Kita lanjut. Apakah kalian berputus asa sedang syaitan tidak? Nah, ini jadi pertanyaan juga bagi kita yang Allah. Kita putus asa. Setan yang istilahnya dilaknat Allah Taala ini ada kalian berputus asa ini. Setan yang kadang-kadang masuk neraka ini ada berputus asa, tetap ini mengganggu, tetap ini menggoda manusia. Anania itu merupakan sifat egois, sifat yang berdasarkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Itu ya contoh kecil dari sifat atau perilaku Anania. Dan bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anania ini sangat tercela ya, karena Anania ini bisa membahayakan dalam pergaulan. Ya, makanya tadi kan dijauhi orang, ada digawani orang, bisa merusak istilahnya silaturahmi, ya kalau. Dan bahkan Anania ini juga termasuk penyakit hati. Penyakit hati ini macam-macam, iri, dengki,
sombong, penyakit hati susah diobatinya kecuali kita istilahnya mempertebal keimanan, banyak berdoa, jangan banyak berbuat maksiat, ya kan? Kalau misalnya orang sudah egois, namanya ini jadi sombong, jadi pikir, merasa harap ya Allah sombong ya Allah, kadang memberi orang, jadi pikir, ya kan? Kalau boleh kayak itu. Nah banyak iri dengki kan orang-orang, gara-garanya ya egois saja. Nah jadi sedikit demi sedikit, karena kita sudah mengetahui, kita hindari sifat-sifat tersebut. Oke, lanjut tentang dampak dari anania. Apa kira-kira? Contohnya satu dampak dari anania apa? Menimbulkan kekecewaan orang lain. Apa lagi? Dampak anania merusak hubungan persaudaraan. Terus memutus hubungan tali silaturahim. Terus aku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman. Ya. Nah ini adalah salah satu ayat yang memuat tentang sifat anania. Coba baca dulu. marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Putus asa. Putus asa ini adalah apa? Putus asa. Jadi apa jadi putus asa? Nah, merasa gagal, merasa tidak mampu dalam meraih cita-cita. Ciri-ciri orang putus asa? Bermalas-malasan, Tidak bersemangat. dampak negatif dari putus asa apa? Merugikan diri sendiri, terus membuang energi dan potensi yang dimiliki. Jadi kita dalam putus asa itu kada boleh, kita harus bersikap optimis, bersemangat, Allah percaya diri. Ini awal dari ini. Jadi sia-sia enak kalau hidup kita boleh. Kita namanya itu zalim terhadap diri sendiri. Ya Allah, kita harus tetap bersemangat, ya, tetap optimis dan percaya diri. Dan kita kan juga harus ikhlas, sabar, bersyukur. Nah itu juga salah satu kunci obat dari penyakit hati. Ya Allah, kalau misalnya usaha hasilnya seperti kita ikhtiar, bertawakal, ya ikhlas kita menerima, sabar gitu ya, dan kita bersyukur. Banyak hal positif yang bisa disyukuri. Jangan mas, ayo sama Oke, dari penayangan gambar dan video tadi tentang sifat ananias dan anania dan egois. Terus ada juga tadi video yang kedua tentang putus asa. Kira-kira apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut atau dari cerita tersebut? Nah, ada yang bisa? Nih, Dewi, tunjukkan sekarang, Dewi. Dari video tersebut
ya. Dari video tadi kita disuruhnya supaya jangan egois karena itu dampaknya ada baik bagi orang sekitar kita ya. Nah jadi kita sabar ya, kita harus cari solusi, takoni dulu apa masalahnya. Nah video yang kedua ada bisa nah berdiri silahkan berdiri. Oke, jadi video kedua tadi apa kira-kira? Video tersebut kita tidak boleh putus asa karena akan membuat kita tidak bersemangat dan menjadi depresi. Oke, mantap, beri tepuk tangan. Iya. Dari video tersebut kita jangan putus asa karena akan depresi karena kita ada kalau kita hendak meraih cita-cita. Kita itu dalam hidup harus mempunyai semangat yang tinggi, optimisme yang tinggi, ya, ikhlas, sabar dalam menjalani kehidupan, dinikmatilah begitu kan. Segala sesuatu perbuatan yang baik kita niatkan sebagai ibadah pahala. Ya Allah. Nah, dan kita juga harus bisa memotivasi orang lain supaya bisa bersemangat. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Tentang namanya dan putus asa, baik dari gambar tadi, video tadi, dampaknya juga tadi kan sudah dijelaskan. Anak-anak petakon, paham ya? Paham? Akan membagikan gambar, di mana gambar tersebut kalian analisis, kalian komentari, kalian berikan tanggapan, ya tanggapan tersebut. Nanti kalian berdiskusi, kira-kira apa sih gambar ini? Yang berdasarkan dari penjelasan Bapak, nanti ada juga beberapa yang akan buat. Nah setelah itu kalian berdiskusi, perwakilan satu orang untuk membacakan maju ke depan, jadi gambar tersebut perilaku seperti apa, dampaknya mungkin atau apa, bagaimana kalian nanti merumuskannya setiap kelompok. Nah jadi masing-masing kelompok karena ada dua, jadi satu kelompok buat gambar, dua orang perwakilan siapakan ya. Kalian juga boleh nantinya men-searching di Google atau YouTube sesuai kebutuhan atau keperluan. Oke, pokok bagikan ya gambarnya. Di sini dua. Silahkan kalian diskusikan nanti teman-teman kalian. Nah, yang model lah. Oke. Nah, dua. Nah, silakan yang membawa HP, tolongkan HP-nya, ponselnya. Ada kan paketnya ada kok? Ada. Nah, kalian bisa cari di internet, menggali informasi, mencari data-data tentang hal-hal yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, jadi gambarnya seperti ini untuk kelompok perempuan. Ini gambar ini kalian beri komentar, kalian beri tanggapan. Ini yang kedua. Terus untuk putranya gambar ini dan ini. Oke, silakan kalian kerjakan, silakan ambil digunakan handphonenya. Nah, tunggu suara aku. Oke, sudah. Kalian berdiri. Berdiri loh. Letakkan perlengkapannya di atas meja, berdiri. Oke, jadi untuk menambah semangat kalian, Bapak tepuk semangat. Semangat. Konsentrasi. 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 Oke, perhatikan. Permainannya seperti ini. Kalian pasti bisa menghitung ya. 1, 2, 3. Nyala. Nah, Bapak ada kode. Kalau satu tepuk bahu teman kalian yang sebelah kanan. Satu tepuk bahu teman kalian
Yang sebelah kanan. Kalian teriak atau bilang woi gitu. Kita coba ya. Woi. Kita coba. 2, Mantap. 1, Woi. 2, Mantap. 3, Ya. 3, Ya. 3. Iya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, silakan kalian persiapkan jawabannya. Sudah dapat itulah. Nah, ya. Nah, baik tadi kalian bisa mencari atau menggunakan HP Android ya, menggunakan fasilitas internet untuk mencari jawaban boleh ya, misalnya. Nah, yang akan datang nanti bila ada tugas Bapak untuk mencari sumber di internet, kalian sertakan link yang kalian buka di atas itu ada sumbernya, jangan kita dibuat. Ya, biasanya kita mau tugas di Bapak cari sifat amak di internet, cari pengertian dan sebagainya. Kalian linknya itu di copy juga, disimpan, di paste, lalu dicantumkan sumbernya. Jangan ada, bilang ada itu ada boleh. Namanya kita mengambil atau mengklaim hak kita milik orang lain. Kalau ada sumbernya itu jelas. Jadi misalnya Bapak mencari tahu jawabannya, Bapak klik linknya, terbuka muncul. Nah, ini gambar yang pertama. Silahkan perwakilannya dari kelompok yang pada buat maju ke depan. Silahkan Dewi maju ke depan. Ya, sampaikan hasil dari gambar tersebut. Gambar di atas merupakan gambar orang yang meminta maaf dan tidak mau memberi maaf. Orang yang tidak mau meminta maaf dan tidak memberi maaf adalah salah satu sifat egois atau anania. Jadi sebagai seorang muslim kita harus bersifat pemaaf terhadap sesama, jangan menjadi orang yang pendendam. Ya, beri tepuk tangan untuk Dewi. Nah, jadi ini sifatnya pemaaf ya, jangan pendendam. Oke, lanjut. Yang salah berikutnya dari Putra, kurang kita mintakan latihannya. Nah, silakan. Jadi, ya, maju. Oh, jali. Mana? Maju ke depan. Dengarkan, perhatikan dan dengarkan. Gambar di atas adalah gambar orang yang sedang sakit dan putus asa. Sebagai seorang muslim tentu kita tidak boleh berputus asa, terutama terhadap penyakit. Karena penyakit itu datangnya dari Allah dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Sakit kepanjangan juga bisa sebagai bentuk penggugur dosa, walaupun kita juga perlu bermuhasabah dari mungkin ada kejoliman yang kita lakukan, maka taubat adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Adapun putus asa ini adalah hal yang terlarang dalam agama. Dosa berteruslah memohon pada Allah, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, beri tepuk tangan kepada Ahmad Bizari. Nah, jadi jangan merasa dalam sakit ya, usahakan kita selalu jadi ya optimis karena itu juga salah satu obat gasan kita sembuh. Kalau kita sakit misalnya huyuh jadi bersemangat itu tambah garing. Oke. Nah, selanjutnya maju ke depan. Dengarkan, perhatikan adik perhatikan. Gambar di atas merupakan gambar anak yang bermain musik pada malam hari di depan rumah orang lain atau tetangga. Karena perbuatannya tersebut maka orang lain jadi terganggu dan merasa tidak nyaman. Hal ini juga merupakan salah satu sikap anaknya atau egois yang tidak boleh kita lakukan. Karena sebagai makhluk sosial sudah selayaknya kita saling menghormati dan menghargai sesama. Ya, tepuk tangan buat Asita. Nah, ini toleransi ya. Kita harus saling menghargai. Nah, jangan mau kurang terganggu baik bermain musik atau main HP. Nah, lanjut. Maju. Udah. Bayar. Gambar di atas adalah gambar seorang anak yang putus asa dalam belajar, tetapi seorang pelajar dan terus harus belajar dengan cita-cita dan harus menjalani dengan sabar dan ikhlas. Kita juga harus mempunyai sifat pantang menyerah dan tidak putus asa agar semua impian dan cita-cita kita bisa tercapai. Ya, beri tepuk tangan untuk Naban. Nah, itu tadi beberapa gambar, kalian komentari, kalian beri tanggapan, ya, kalian bisa mencermati
apa istilahnya kegiatan kita sehari-hari, mana yang anannya, mana yang putus asa walaupun kecil, tapi kita perlu hindari. Ini sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, berarti sesuai dengan tujuan tadi kita harus bisa nanti menjelaskan itu apa arti anania. Egois tadi apa? Egois adalah menang sendiri, putus asa. Orang yang tidak punya harapan. Nah, jadi kita harus bisa menyampaikan itu, menguraikan itu, menjelaskan itu. Salah satu contoh sifat laki-laki egois apa? Membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Apa lagi? Tidak mendengar pendapat orang lain, itu ya. Mengenakan bisa berarti kita menghindarinya. Dampak dari sifat egois tadi apa? Dijauhi orang lain. Nih, terus apa dampak dari putus asa? Tidak mempunyai harapan, ya Allah. Jadi depresi. Nah, jadi seperti itu kalian harus paham, bisa menjelaskan, bisa menguraikan, nah dan bisa meninggalkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada tanggapannya tentang kegiatan kita? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Semoga pembelajaran yang akan datang akan lebih menarik lagi. Oke ya, alhamdulillah hari ini. Mudah-mudahan yang lain juga kayak itu juga. Ya, ada gambar, ada video supaya lebih memahami bagi kalian. Untuk perwakilan perempuan ada? Nah, silakan. Alhamdulillah pelajaran hari ini sangat menarik dengan gambar yang Bapak tampilkan. Kami jadi lebih mudah memahaminya. Iya, mantap. Kita tepuk tangan. Nah, jadi mudah-mudahan kedepannya kita lebih aktif, lebih variatif dan kawan-kawannya banyak yang hadir supaya kegiatan kita lebih hidup, ya metode kita lebih jalan. Amin. Nah, selanjutnya yang terakhir, tugas buat kalian, silahkan kalian cari nanti di internet atau di YouTube atau di buku dan sumber lainnya. Kalian Bapak mintakan untuk membuat sebuah cerita. Nah, carilah dan sajikan kisah yang menunjukkan sikap Anania. Ya. Yang kedua untuk putranya, carilah sikap yang menunjukkan seseorang berputus asa. Nah, oke, paham? Jelas? Nah, baiklah, untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan tanyakan satu persatu ya. Apakah kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jepre sudah? Seringkah? Jarangkah? Kadang-kadang, jarang. Nah, nanti ya setelah pelajaran ini kita tetap terus berdoa. Terus untuk materi putus asa, nah sudahkah kita atau biasanya seringkah sudah kita bersemangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari? Dewi? Sudah, seringkah kadang-kadang? Nah, jadi ya refleksi kita untuk kegiatan egois juga pula. Sudahkah kita bersifat rendah diri? Aben? Sudah belum kah? Seringkah atau kadang-kadang? Kadang sombong sama? Kadang sombong, kadang rendah diri. Nah, tapi kita harus rendah diri, hormat kepada yang lebih tua dan menyantuni kepada yang lebih muda ya. Nah, ingatkan itu refleksi diri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak kegiatan kita dengan baik, sudah mengikuti pelajaran dengan benar dari awal sampai akhir, ikut berpartisipasi, ikut serta dalam kegiatan Bapak. Nah, selanjutnya pelajaran yang akan datang sambungannya dari anak tercela tadi ya. Tadi kan anaknya dari putus asa. Karena sambungannya itu adalah tamak dan marah. Nah, jadi perlu juga kalian selain tugas tadi kalian kerjakan, kalian juga carilah, bacain dulu tamak itu apa, marah itu seperti apa, dampaknya apa, yang Allah ciri-cirinya seperti apa. Oke? Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Silakan kalian rapikan bukunya, simpan persiapan untuk mengakhiri kegiatan. Kita berdiri semuanya. Nah, jangan berdiri. Oke, pimpin doanya. Bismillah.
Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna istibana wa arina batila batila warzuqna istinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selamat duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, ya, putra dan putri. Nah, nanti setelah Bapak suruh mengamati gambar, mengamati video yang Bapak tampilkan di slide, kalian beri pernyataan, komentar atau tanggapan yang ada di kolom atau kertas yang sudah Bapak bagikan, ya. Nah, setelah itu kalian sampaikan, kalian jawab, kalian presentasikan perwakilan kelompok satu orang di depan. Bisa ya? Bisa? Paham? Paham? Oke, baik. Silakan kita bikin kelompok dan kelompoknya masing-masing merapat. Bagi kepada dua kelompok aja kita, yang kelompok satu putra dan kelompok dua putri. Silakan kalian amati dan kalian beri penjelasan. Ataupun ada yang hendak bertakon misalnya atau bertanya dari gambar yang Bapak tampilkan, bisa aja. Tapi Bapak harap kalian bisa mengamati dan kalian bisa mendeskripsikan gambar tersebut tentang apa yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini tentang putus asa dan egois. Ulangi. Konsentrasi, fokuskan pikiran. Konsentrasi. Oke, jadi ya metode pembelajaran kita ini namanya metode example non example. Nah, Bapak akan menanyakan beberapa gambar. Nanti gambar tersebut Bapak jadikan tugas, kalian jawab di kertas yang sudah Bapak sediakan nantinya. Kalian beri komentar, bagian dari kelompok nanti maju ke depan. Karena yang kelompoknya ada dua, jadi satu kelompok masing-masing mendapat dua gambar, ya. Bagiannya nanti gantian di maju ke depan. Nah, ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk siswa supaya agar lebih berpikir kritis, agar bisa menyikapi gambar dan bisa menyimpulkan, bisa menentukan informasi. Nanti juga Bapak minta bantuan kalian dan Bapak suruh kalian untuk mencari tugas atau berdasarkan gambar yang Bapak bagikan, kalian cari, bisa ya cari informasi melalui internet atau di Google. HP bawa HP? Ada lah? Ada ya? Nah, jadi cari melalui HP Android. Nah, sebelumnya kita akan menyimak dulu beberapa gambar dan video nantinya akan putarkan. Yang pertama ini adalah gambar apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku apa? Egois. Egois atau anania. Kira-kira kenapa ini jadi egois? Ada yang bisa memberikan alasan? Karena tidak memikirkan akibatnya, ya. Tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu merupakan salah satu contoh dari egois atau mau menang sendiri istilahnya, tanpa memikirkan orang lain. Oke, satu udah ya. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi kalian jangan membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya membuang sampah sembarangan itu ya istilahnya merasanya sangat ada takutan dengan peraturan, yang merasa hebat. Nah, ini merupakan salah satu egois, dan egois ini juga akhlak tercela, ya. Berusaha kan ya kita. Oke, lanjut. Gambar yang kedua.
Nah, tidak apa yo gambarnya? Tidak mau diatur oleh kawan, oleh kuitan namanya. Misalnya disuruh kan jangan main HP aja. Oh, tarik. Marah-marah. Ya Allah, kawan kuitan. Kawan-kawan misalnya kawan anak minta bantuan nggak ada hakun membantu, ini egois ya. Egois, pengarasan, keras kepala, ada minta lain. Nah, sebagai makhluk sosial kita harusnya bisa saling tolong menolong ya Allah, dan kepada orang tua kita harus menghormati apa yang dipadahkan atau apa yang disadari oleh kuitan itu ya didengarkan, jangan di luar, nggak boleh karena kita jadi anak durhaka ya. Kawan-kawan pun nantinya kita tidak akan mempunyai banyak teman atau kawan kalau kita misalnya diminta bantuan sedikit aja ada akun ya kan. Pernah ada yang seperti ini, ada kawan? Pernah ada? Ada kan? Nah, kalau kita sudah tahu kita jangan ikut itu ya Allah. Jangan lagi kalau misalnya ada kawan yang ditolak secara halus. Kalau orang tua memandai itu usahakan jangan sampai 2-3 kali berjauh bersama. Lanjut gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini apa kira-kira? Melanggar rambu lalu lintas. Ada lampu merah terus. Nah, ini salah satu egois. Jangan ya. Itu ada tanda tidak boleh belok di situ. Katakan itu tidak boleh belok, karena ini belok. Nah, ini egois orangnya ini. Ya, bisa disimpulkan orang ini adalah egois. Kita mau mentaati peraturan. Sama aja kalau di sekolahan kalian misalnya baju keluar, padahal dalam peraturan tidak boleh. Nah, ini egois. Kita guru ibu, jangan ibu atau bapak, jangan keluar baju, rambut jangan panjang. Tatap aja, ini egois. Melanggar peraturan egois jadinya. Ya kan? Nah, katakan kalau misalnya ada ibu atau bapak tetamu kan ditegur, itu bisa juga egois. Bisa juga orangnya sopan, cuma sebaiknya atau ada kita terhadap guru, kita tagur berdahulu sih Den, Mbak, Bu, kayak gitu. Ya. Kenapa ngajak menagur bapak? Oke. Maksud penagur itu ya basa-basi lah gitu kan. Jangan kada tahu manaho. Kalau kada tahu manaho itu egois namanya. Kawan-kawan juga kayak itu. Minimal ya senyum kan gitu nah. Adalah sedikit perhatian kita kawan-kawan. Ya lah. Lanjut. Ini gambar apa? Gambar tidak menepati janji. Orang yang tidak menepati janji egois juga, tanpa kabar artinya. Ya kalau misalnya ada alasan tertentu ya ada apa-apa. Tapi misalnya hanya berjanji jam 10, sekalinya ini datang jam 11 atau jam berapa tanpa alasan. Nah, ini juga salah satu sifat anania atau egois. Nah, beberapa butik sudah. Tadi kira-kira ada yang sempurna ya. Yang pertama apa tadi? Contohnya membuang sampah sembarangan. Yang kedua tidak mau diatur. Yang ketiga melanggar peraturan atau rambu lalu lintas, peraturan sekolah bisa, peraturan di rumah bisa juga. Yang keempat ini tidak menepati janji. Nah, ada beberapa sudah di hari. Jadi kita jangan sampai dikurangi lah sifat egois kita itu. Memang setiap manusia itu ada pasti sifat egoisnya. Ya, tapi misalnya kalau dalam hal-hal yang baik, jangan apa-apa. Lanjut. Nah, ini kira-kira ada yang tahu? Tidak mau. Ada berangguran istilahnya ini, kada mau memaafkan. Ya lah, berkelahi. Ini egois juga. Hal-hal yang ada penting sih yang apakan dikelahayakan atau lawan kawan kan gak ada berangguran karena ada hal-hal yang kecil aja. Nah, ini juga merupakan salah satu sifat egois, jangan dilakukan. Nah, gambarnya ini dibesarkan ada berangguran. Yang itu ini berkelahi berkekerasan. Yang satu ampun bujur, yang satunya ampun itu yang bujur atau yang benar. Nah, jadi kadang ketemu harusnya kita saling menghargai ya dan saling bisa memaafkan. Nah, boleh kan dalam agama kita ada boleh kada teguran 3 hari.
Ini gambar apa? Gambar yang pertama. Gambar orang di tempat umum, ya kan? Nah ini kalau boleh egois juga kalau ada orang seperti itu. Ya kalau lihat situasi dan kondisi, kalau mampu ditagur, kalau ada ya diam aja kita. Tapi itu adalah contoh orang egois karena itu merugikan orang lain. Polusi udara, yang ada semua orang atau bahkan hampir rata-rata ada banyak yang kadang 7 orang, bagaimana 3 orang yang merokok karena ini adalah polusi udara dan asapnya itu sangat mengganggu pernapasan. Apalagi di situ gambarnya ada makan-makan. Tapi di sini nggak ada orang yang merokok lah, ada kan ya? Ada, alhamdulillah. Gambar yang kedua, bermain gitar di depan rumah saat malam hari. Ini ilustrasi aja ya, contoh. Mungkin kalian misalnya ada yang berisi gitar atau kalau bisa main gitar atau kalau bisa bernyanyian. Tapi kalian mesti membunyikan HP keras, nyari, pakai salon saat malam. Ini orang terganggu. Nah ini juga merupakan sikap atau sifat atau perilaku egois. Jangan sampai membagikan musik disukai misalnya nyari gerak habis 10 menit. Nah mengganggu kasihan tetangga. Kita harus saling menghargai, saling menghormati dan bersifat toleransi. Ya, jangan menyetel musik apa dangdutnya, musik TikTok nyarinya sampai di rumah terganggu. Nah, boleh lah. Memang hak kita untuk memainkan musik itu ya Allah ada larangan. Tapi yang kalau boleh itu dibatasi hak orang juga. Hak tetangga ini dia berhak mendapatkan ketenangan. Nah, jadi seperti itu. Paham? Paham? Terima kasih. Kalau kita dibantu orang, biasanya kita akan bilang terima kasih. Kalau guru memberi pelajaran, kita bilang terima kasih. Nah, kalau misalnya minta memberi makan, memberi duit, kita bilang terima kasih. Iya, karena sudah diberi kebiasaan makan berkata terima kasih. Adalah beri duit terima kasih. Bilang malah katakan lah kita perlu berterima kasih. Terima kasih ini salah satu juga sifat kita yang rendah diri, baik hati. Jadi kalau kita ada berterima kasih, ini sama orang egois. Misalnya kita dibantu orang, misalnya kita nak lewat, kalau ada apa-apa dibantu orang, justru langsung kita lewat aja. Ini tidak mencerminkan sikap rendah diri. Nah, tadi tidak sama orang egois juga. Oke, lanjut. Gambar mendahulukan yang pentingnya orang yang lebih tua. Misalnya orang tua ada yang menyeberang jalan, kita bantu. Jangan kita tahu, ya kan? Nah ini contohnya aja, contoh kecil aja. Sama aja kalau kita misalnya orang tua bersabda gini, dia ayo gitu, nah itu sudah. Kalian juga langsung tajuk itu pulang. Nah sampai terkajut orang tuanya, ini kada boleh juga lah. Itu egois juga. Nah jadi sama ini. Kalau sini ada perlu bantuan kita bantu, walaupun sini nggak ada badan. Itu merupakan sikap kita, sikap rendah diri, suka menolong. Nah kalau misalnya orang tua menyeberang, kita laju ini buka-buka bahkan kita simbol sidin, nah kasihan sidin lah, alhamdulillah. Nah jadi untuk mencerminkan sifat kita yang rendah diri, yang baik, kita harus membantu orang yang lebih tua. Kalau misalnya ada di bis atau di tempat umum, di ruang tunggu, orang tua berdiri, kita berduduk, kita beri orang tua ini tempat duduk, kita yang berdiri, ya, karena kita masih muda, masih kuat, ya, kita dahulukan orang tua. Jangan kita tahu, kita akan melihat, kasihan sidin, walaupun sidin kalau bawa badan, tetap, ya, kita harus membantu. Nah, mudah nantinya bunyi lagi ibadah kalau kita ikhlas, tangan, jangan sampai kita sifat kita jadi ria, ya, sum'ah. Nah, jadi pahala kayak enak, jadi berusaha. Tidak mau berbagi juga salah satu contoh dari egois. Awan dihiga kan ditawari makan gula batu minuman nggak makan apakah, ya minum sebenarnya sampai. Kalau misalnya ada memberi, ini sifat egois juga, memikirkan diri sendiri. Kalau kasihan pokoknya ngambingin juga kan kepada saya, walaupun yang ada bepada atau bukan bepada. Jadi sebenarnya kita sebagai anak yang baik, situasi yang berbudi pekerti, kita bertawaran makan, ya, anak
Oke, selanjutnya ini adalah sifat tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain di dalam sebuah diskusi. Misalnya kalian ada mempunyai pendapat saran, tapi ini saya pun ngancang-ngancang, saya pun Bang Alas, Muhammad kurang ada jujur. Tidak boleh seperti itu. Karena segala sesuatunya itu harus dibicarakan dengan baik, dipandirakan secara musyawarah, artinya diselesaikan dengan baik, dengan tenang. Jangan masuk kamu kurang salah, menurut orang yang jujur. Sifat memarah dan keras kepala. Ilustrasi contoh kegiatan atau contoh perilaku sehari-hari yang menggambarkan tentang ananiah atau egois atau keras kepala. Nah, banyak ya yang terjadi atau egois ini. Nah, nanti egois ini juga bisa nanti ke sombong, ya kalau angkuh, bahkan nanti ke hal kecil lainnya. Jadi kita harus menghindari hal kecil walaupun itu yang kecil sampai yang besar. Nah, yang kedua ini tentang putus asa, ya putus asa, tapi bukan putusnya cinta. Lain lagi lah, ini putus asa. Putus asa ini juga banyak terjadi di kehidupan sehari-hari, bahkan bisa berakibat buruk atau bunuh diri. Alhamdulillah ya, jangan sampai kita seperti itu atau orang sekitar kita. Nah, jadi segala sesuatu permasalahan itu ada apa? Ada jalan keluar. Nah, jalan keluarnya ada solusinya. Nah, kalian perhatikan gambar. Gambar yang pertama itu orang apa? Putus asa. Putus asa. Putus asa itu seperti apa, Bro? Putus asa. Tidak bersemangat. Orang yang merasa gagal. Ini putus asa tidak mempunyai harapan. Nah, jadi orang yang merasa gagal, tidak mempunyai harapan, tidak. Ciri-cirinya kira-kira apa orang putus asa itu? Tidak bersemangat. Oke. Bermanas-manasan. Nih, ini yang putus asa namanya, bisa dibilang. Ya, orang kesukaan bangun, sembahyang, ya mandi, ini boleh ya. Ya, kalau misalnya orang dapat ranking 1, ini dapat ranking 25 atau berapa? Kadang berusaha, ini putus asa nih orangnya, kadang berusaha nih, kadang berikhtiar, kadang bekerja keras, kadang bersemangat, putus asa. Dalam hal yang baik, kalau dalam hal yang ada baik itu lain pula kisahnya. Nah, ini ada gambar putus asa dalam olahraga ini, kalah putus asa. Tapi yang terlalu larut ya, putus asa itu yang istilahnya kecewa boleh aja, tapi jangan terlalu mendalam karena jadi beban, jadi depresi. Nah, boleh kelebihan kita dapat, jadi cari lagi, berusaha lagi, berdoa lagi ya. Oke, lanjut. Jangan putus asa. Tidak boleh kita merasa gagal kalau nggak ada lulus misalnya. Masih tahu kita tahun kira menyambung atau masih sekolah atau sekolah lain, banyak jalan menuju rumah. Itu pepatah ya, banyak jalan atau banyak jalan keluar. Jangan berputus asa. Ini gambar orang berputus asa dalam berusaha dan berdoa. Jadi dalam berdoa orang ada juga putus asanya. Mungkin kalian juga pernah merasakan berdoa sampai malam dengan nomor 1, pas nomor 25. Ya, tahun ini ada yang lagi berdoa sama Allah Taala. Nah, jangan seperti itu ya. Ya, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Kita ikhtiar, kita tawakal. Oh, kenapa jadi 25 aja? Oh, itu aja ada baca buku sekalinya. Nah, jadi kita berdoa dan berusaha. Jangan orang satu berusaha aja, misalnya ada berdoa, ini orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada boleh usaha banyak duitnya, banyak hartanya, ya, banyak ilmunya. Bisa jadi kan ada berkah. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah Taala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan putus asa dalam berusaha dan berdoa. Berdoa sudah, berusaha sudah,
bunga sudah belajar sehari, kakak saja 23 aja naiknya buahnya. Ya alhamdulillah juga. Siapa tahu kawan yang lain lebih ikhlas lagi berdoa, lebih baik lagi dalam belajar ya. Jadi kita harus berpikiran positif supaya kan depresi tadi tetap semangat. Karena kalau yang harus semangat ya di masa usia seperti kalian ini bahaya. Kalau sudah harus seperti ini putus asa. Ya, jangan sampai. Terus berusaha dan berdoa. Nah, jangan putus asa, Allah mendengar doamu. Ya, jika ada salah seorang di antara kalian berdua, maka janganlah katakan ya Allah, alhamdulillah aku jika Engkau menghendaki, akan tetapi bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan bersabarlah, ya. Perbesar harapan karena Allah tidak merasa keberatan dengan sesuatu yang diberikan kepada hamba-Nya. Nah, jadi ada ya sebuah cerita dari Rasulullah. Jangan pernah mengaku beriman sebelum diuji keimanan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ada yang kita baik kalau kita belum diuji. Ya Allah, setiap ujian itu ada hasilnya, kelulusan. Nah, naik satu tingkat keimanan kita kalau kita berhasil terus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa dalam berdoa, alhamdulillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Nah, jadi ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa saja dosa besar itu? Beliau menjawab, syirik, putus asa dari pertolongan Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, namun kita tetap aja keadaan kita ya orang yang duit misalnya ya Allah, mohon maaf. Nah, ingat satu hal, kita sembahyang, kita berdoa itu tidak mutlak atau tidak mesti harus menjadikan kita banyak duit. Nah, jangan salah berpikiran. Sembahyang sebenarnya 5 kali sehari, umpamanya kalau sunat 3 WD atau ada dari sisi duit juga, umpamanya. Jangan seperti itu, ya. Sholat itu kewajiban. Yang Allah, kalau sunat itu mendapatkan nilai pahala. Nah, ini bukan berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa harta benda. Bisa jadi nikmat sehat. Sehat dulu nih, awal bertemu kawan, awal bersilaturahmi, awal menuntut ilmu, dapat pahala. Ya Allah, ada kawan yang garing misalnya, mau dibilang tapi diisolasi misalnya, kayak apa? Dilihat di kadang awal, ditunggu di awal, ya makan terbatas. Nah, jadi banyak nikmat atau rahmat Allah yang perlu kita syukuri. Ya, ada datang nilainya. Kalau hanya sakit sedikit aja putus asa umpamanya. Berputus asa dalam belajar tadi sudah saya sampaikan. Terus berputus asa dalam sakit. Nah, jadi siapa ada yang tahu kisah Nabi Ayub? Ada yang tahu? Ada kan ya? Hah? Ada deh. Ada ingat? Lupa. Belajar tentang mujizat ini. Nah, perlu dibaca lagi kisah-kisah Nabi dan Rasul. Nabi Ayub, ya kan? Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan penyakit, ya benar sekali, betul. Dengan penyakit ya. Nah, penyakit beliau itu menular. Menular tahu Allah arti menular? Nah, jadi seperti ini ceritanya ya, dengarkan. Nabi Ayub ini mempunyai anak 12 orang. Beliau hidup dengan banyak rahmat, nikmat, harta banyak, ya, dan beliau disegani, disanjungi, artinya dihormati oleh orang lain. Selama 50 tahun, beliau juga berdakwah, ya, pokoknya beliau itu dihormati, duit banyak, anak ada aja toh. Ya Allah, ada diuji atau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu ketika umur sudah 50 tahun memasuki umur usia 51 tahun. Satu mas aja apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub tadi habis hilang. Hari pertama beliau terkena penyakit. Ya, diceritakan dalam riwayat tersebut, awak beliau, kepala, rambut rontok, bernanah. Ya, bau busuk ya. Ya, nah ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama. Hari kedua, pada
pada saat hendak makanan, bangunan rumah Sidin runtuh, mati 12 ekor anak Sidin. 2 hari aja dah habis. Hari ketiga terjadi badai. Di mana badai ini hanya anaknya wadah Sidin, wadah orang anak-anak, habis harta benda, ternak, kebun dan sebagainya. Dan setelah itu beliau dijauhi oleh orang-orang karena beliau mempunyai penyakit yang menular, yang baunya busuk. Tetapi alhamdulillah ya, beliau ini mempunyai seorang istri yang soleh, yang setia, yang cantik. Nah, jadi di sini bisa dicontoh dari istri Nabi Ayub ini. Beliau sebagai istri ini tetap setia mengawani, merawat Nabi Ayub, dan beliau pergi ke tempat terpencil. Nah, pada saat itu istri atau bini Sidin ini sebenarnya berpada dua katanya. Coba bang Rian berucap meminta tolong, memohon kepada Allah Taala supaya diangkat penyakit. Ya, lalu beliau berkata seperti apa? Beliau menghitung berapa sudah nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun. Ya. Dan penyakit beliau itu hanya beberapa tahun. Jadi masih banyak nikmat. Beliau masih supan meminta Allah Taala. Nah, jadi sedasar itu cobaan karena beliau seorang nabi. Nah, beliau juga ada hendak walaupun bisa memohon, tapi ada hendak langsung meminta. Ya. Itu ya, nanti silakan kalian baca, cari ceritanya supaya lebih lanjut, lebih lengkap. Kita lanjut. Apakah kalian berputus asa sedang syaitan tidak? Nah, ini jadi pertanyaan juga bagi kita yang Allah. Kita putus asa. Setan yang istilahnya dilakukan Allah Taala ini ada berputus asa ini ya. Setan yang kadang-kadang masuk neraka ini ada berputus asa, tetap ia mengganggu, tetap ia menggoda manusia. Anania itu merupakan sifat egois, sifat yang berdasarkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Itu ya tentu kecil dari sifat atau perilaku Anania. Dan bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anania ini sangat tercela ya, karena Anania ini bisa membahayakan dalam pergaulan. Ya, makanya tadi kan dijauhi orang, ada digawani orang, bisa merusak istilahnya silaturahmi, ya kalau. Dan bahkan Anania ini juga termasuk penyakit hati. Penyakit hati ini macam-macam, iri, dengki, sombong. Penyakit hati susah diobatinya. Kecuali kita istilahnya mempertebal keimanan, banyak berdoa, jangan banyak berbuat maksiat, ya kan? Kalau misalnya orang sudah egois, Anania ini jadi sombong, jadi pikir, merasa harap, ya Allah sombong, ya Allah kadang mau memberi orang, jadi pikir, ya kan? Kalau boleh kayak itu. Nah, banyak iri, dengki kayak orang-orang, gara-garanya ya egois saja. Nah, jadi sedikit demi sedikit, karena kita sudah mengetahui, kita hindari sifat-sifat tersebut. Oke, lanjut tentang dampak dari Anania. Apa kira-kira? Contohnya satu dampak dari Anania apa? Menimbulkan kekecewaan orang lain. Apa lagi? Dampak Anania merusak hubungan persaudaraan. Terus memutus hubungan tali silaturahim. Terus aku dalam pergaulan saya juga sulit mencapai ketentraman. Ya. Nah, ini adalah salah satu ayat yang memuat tentang sifat Anania. Coba baca dulu. marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Putus asa. Putus asa ini adalah apa? Putus asa. Jadi apa jadi putus asa? Nah, merasa gagal, merasa tidak mampu dalam meraih cita-cita.
Ciri-ciri orang putus asa. Bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Dalam suatu usaha. Tidak bersemangat. Dampak negatif dari putus asa apa? Merugikan diri sendiri, terus membuang energi dan potensi yang dimiliki. Jadi kita dalam putus asa itu kada boleh, kita harus bersikap optimis, bersemangat, yang percaya diri. Ini awal dari ini. Jadi sia-sia ya kalau kita boleh. Kita namanya itu jalim terhadap diri sendiri. Yang kita harus tetap bersemangat, ya, tetap optimis dan percaya diri. Dan kita kan juga harus ikhlas, sabar, bersyukur. Nah, itu juga salah satu kunci obat dari penyakit hati. Ya Allah, kalau misalnya usaha hasilnya seperti kita ikhtiar, bertawakal, ya ikhlas kita menerima, sabar gitu ya, dan kita bersyukur. Banyak hal positif yang bisa disyukuri. Ya, Mas. Ayo teman-teman. Oke, dari penayangan gambar dan video tadi tentang sifat Anania dan Iblis. Terus ada juga tadi video yang kedua tentang putus asa. Kira-kira apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut atau dari cerita tersebut? Nah, ada yang bisa? Nih, Dewi, tunjukkan sekarang, Dewi. Dari video tersebut, kita jangan bersifat egois karena akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain. Iya, beri tepuk tangan. Oke, mantap. Bagus ya. Dari video tadi kita disuruhnya supaya jangan egois karena itu dampaknya ada baik bagi orang sekitar kita. Ya. Nah, jadi kita sabar ya. Kita harus cari solusi. Takutnya dulu apa masalahnya. Nah, video yang kedua ada bisa. Nah, berdiri silahkan berdiri. Oke. Jadi video kedua tadi apa? Kira-kira Dari video tersebut kita tidak boleh putus asa karena akan membuat kita tidak bersemangat dan menjadi depresi. Oke, mantap, beri tepuk tangan. Iya. Dari video tersebut kita jangan putus asa. Karena akan depresi karena kita ada kalau kita hendak meraih cita-cita. Kita itu dalam hidup harus mempunyai semangat yang tinggi, optimisme yang tinggi. Ya, ikhlas, sabar dalam menjalani kehidupan, dinikmatilah begitu kan. Segala sesuatu perbuatan yang baik kita niatkan sebagai ibadah pahala, ya Allah. Nah, dan kita juga harus bisa memotivasi orang lain supaya bisa bersemangat. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan tentang materi tadi, tentang Anania dan putus asa, baik dari gambar tadi, video tadi, dampaknya juga tadi kan sudah dijelaskan. Ada yang bertakon? Paham ya? Paham? Akan membagikan gambar, di mana gambar tersebut kalian analisis, kalian komentari, kalian berikan tanggapan. Ya, tanggapan tersebut nanti kalian berdiskusi. Kira-kira apa sih gambar ini? Yang berdasarkan dari penjelasan Bapak, nanti ada juga beberapa yang tak buat. Nah, setelah itu kalian berdiskusi, perwakilan satu orang untuk membacakan maju ke depan, jadi gambar tersebut perilaku seperti apa, dampaknya mungkin atau apa, bagaimana kalian nanti merumuskannya setiap kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok karena ada dua, jadi satu kelompok dua gambar, dua orang perwakilan siapa kan, ya. Kalian juga
Google atau YouTube sesuai kebutuhan atau keperluan. Oke, Bapak bagikan ya gambarnya. Di sini 2. Silahkan kalian diskusikan nanti teman-teman kalian. Nah, udah lah. Udah. Nah, 2. Nah, silakan yang membawa HP, bawakan HP-nya, ponselnya. Ada kan paketnya, ada Pak? Ada. Nah, kalian bisa cari di internet, menggali informasi, mencari data-data tentang hal-hal yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, jadi gambarnya seperti ini untuk kelompok perempuan. Ini gambar ini kalian beri komentar, kalian beri tanggapan. Ini yang kedua. Terus untuk putranya gambar ini dan ini. Oke, silakan kalian kerjakan. Silakan ambil digunakan handphone-nya. Nah, kamu suara apa? Oke, sudah. Kalian berdiri. Berdiri loh. Letakkan perlengkapannya dari meja, berdiri. Oke, jadi untuk menambah semangat kalian, tepuk semangat. Semangat. Konsentrasi. 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 Oke, perhatikan. Permainannya seperti ini. Kalian pasti bisa menghitung ya. 1, 2, 3. Nyala. Nah, Bapak ada kode. Kalau satu tepuk bahu teman kalian yang sebelah kanan. 1 tepuk bahu teman kalian yang sebelah kanan. Kalian teriak atau bilang woi gitu. Kita coba ya. Kita coba. 2 mantap. 1 woi. 2 mantap. 3 buat kita semuanya. Lalu kembali. Oke, silakan kalian persiapkan jawabannya. Sudah dapat itulah. Ya. Nah, baik, tadi kalian bisa mencari atau menggunakan HP Android ya, menggunakan fasilitas internet untuk mencari jawaban boleh ya, misalnya. Nah, yang akan datang nanti bila ada tugas Bapak untuk mencari sumber di internet, kalian sertakan link yang kalian buka di atas itu ada sumbernya. Jangan kita dibuat. Ya, bilangnya kita mau tugas di Bapak cari sifat amak di internet, cari pengertian dan sebagainya. Kalian linknya itu di copy juga, disimpan, di paste, lalu dicantumkan sumbernya. Jangan ada, bilang ada itu ada boleh. Namanya kita mengambil atau mengklaim hak kita milik orang lain. Kalau ada sumbernya itu jelas. Jadi misalnya Bapak mencari tahu jawabannya, Bapak klik linknya, terbuka muncul. Nah, ini gambar yang pertama. Silahkan perwakilannya dari kelompok yang perempuan maju ke depan. Silahkan Dewi maju ke depan. Ya, sampaikan hasil dari gambar tersebut. Gambar di atas merupakan gambar orang yang meminta maaf dan tidak mau memberi maaf. Orang yang tidak mau meminta maaf dan tidak memberi maaf adalah salah satu sifat egois atau anania. Jadi sebagai seorang muslim kita harus bersifat pemaaf terhadap sesama, jangan menjadi orang yang pendendam. Ya, beri tepuk tangan untuk Dewi. Nah, jadi ini sifatnya pemaaf ya, jangan pendendam. Oke, lanjut. Yang berikutnya dari Putra, kurang kita mintakan latihannya. Nah, silakan. Jadi, ya, maju. Oh, jali. Maju ke depan.
penyakit dan putus asa. Sebagai seorang muslim untuk kita tetap boleh berputus asa, terutama terhadap penyakit. Karena penyakit itu datangnya dari Allah dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Sakit kepanjangan juga bisa sebagai bentuk penggugur dosa, walaupun kita juga perlu bermuhasabah dari mungkin ada kejoliman yang kita lakukan, maka taubat adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Adapun putus asa ini adalah hal yang terlarang dalam agama. Dosa berteruslah memohon pada Allah, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, beri tepuk tangan kepada Ahmad Ghazali. Nah, jadi jangan putus asa dalam sakit ya, usahakan kita selalu ceria, optimis, karena itu juga salah satu obat gasan kita sembuh. Kalau kita sakit misalnya uyuh, jadi bersemangat itu tambah gering. Oke. Nah, selanjutnya maju. Dengarkan, perhatikan adik perhatikan. Gambar harus merupakan gambar anak yang bermain musik pada malam hari di depan rumah orang lain atau tetangga. Karena perbuatannya tersebut maka orang lain jadi terganggu dan merasa tidak nyaman. Hal ini juga merupakan salah satu sikap anaknya atau egois yang tidak boleh kita lakukan. Karena sebagai makhluk sosial sudah selayaknya kita saling menghormati dan menghargai sesama. Ya, tepuk tangan buat Asita. Nah, ini toleransi ya. Kita harus saling menghargai. Nah, jangan mau orang terganggu baik bermain musik atau main HP. Nah, lanjut. Maju. Udah. Bayar. Gambar di atas adalah gambar seorang anak yang putus asa dalam belajar, tetapi seorang pelajar tentunya kita harus belajar dengan cita-cita dan harus menjalani dengan sabar dan ikhlas. Kita juga harus mempunyai sifat pantang menyerah dan tidak putus asa agar semua impian dan cita-cita kita bisa tercapai. Ya, beri tepuk tangan untuk Naban. Nah, itu tadi beberapa gambar, kalian komentari, kalian beri tanggapan, ya, kalian bisa mencermati apa istilahnya kegiatan kita sehari-hari, mana yang anannya, mana yang putus asa walaupun kecil, tapi kita perlu hindari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, berarti sesuai dengan tujuan tadi kita harus bisa nanti menjelaskan itu apa arti anania. Egois tadi apa? Egois adalah menang sendiri. Putus asa orang yang tidak punya harapan. Nah, jadi kita harus bisa menyampaikan itu, menguraikan itu, menjelaskan itu. Salah satu contoh sifat laki-laki egois apa? Membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Apa lagi? Tidak mendengar pendapat orang lain. Itu ya, mengatakan bisa berarti kita menghindarinya. Dampak dari sifat egois tadi apa? Dijauhi orang lain. Nih, terus apa dampak dari putus asa? Tidak mempunyai harapan. Ya, Allah. Jadi depresi. Nah, jadi seperti itu kalian harus paham, bisa menjelaskan, bisa menguraikan, nah, dan bisa meninggalkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada tanggapannya tentang kegiatan kita? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Semoga pembelajaran yang akan datang akan lebih menarik lagi. Oke ya, alhamdulillah hari ini. Mudah-mudahan yang lain juga kayak itu juga. Ya, ada gambar, ada video supaya lebih memahami bagi kalian. Untuk perwakilan perempuan ada? Nah, silakan. Alhamdulillah pelajaran hari ini sangat menarik dengan gambar yang Bapak tampilkan. Kami jadi lebih mudah memahaminya. Iya, mantap. Kita tepuk tangan. Nah, jadi mudah-mudahan kedepannya kita lebih aktif, lebih variatif, dan kawan-kawannya banyak yang hadir supaya kegiatan kita lebih hidup, ya, metode kita lebih jalan. Amin. Nah, selanjutnya yang terakhir, tugas buat kalian, silahkan kalian cari nanti di internet atau di YouTube atau di buku dan sumber lainnya. Kalian Bapak mintakan untuk membuat sebuah
cerita. Nah, carilah dan sajikan kisah yang menunjukkan sikap Anania. Ya. Yang kedua untuk putranya, carilah sikap yang menunjukkan seseorang berputus asa. Nah, oke, paham? Jelas? Nah, baiklah, untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan tanyakan satu persatu ya. Apakah kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jepre sudah? Seringkah? Jarangkah? Kadang-kadang, jarang. Nah, nanti ya setelah pelajaran ini kita tetap terus berdoa. Terus untuk materi pulsasa. Nah, sudahkah kita atau biasanya seringkah sudah kita bersemangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari? Dewi? Sudah, seringkah kadang-kadang? Nah, jadi ya refleksi kita untuk kegiatan egois juga pulang. Sudahkah kita bersifat rendah diri? Aben? Sudah belum kah? Seringkah atau kadang-kadang? Kadang sombong sama? Kadang sombong, kadang rendah diri. Nah, tapi kita harus rendah diri, hormat kepada yang lebih tua dan menyantuni kepada yang lebih muda ya. Nah, ingatkan itu refleksi diri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak kegiatan kita dengan baik, sudah mengikuti pelajaran dengan benar dari awal sampai akhir, ikut berpartisipasi, ikut serta dalam kegiatan Bapak. Nah, selanjutnya pelajaran yang akan datang sambungannya dari anak cerita tadi ya. Tadi kan anaknya dari putus asa. Karena sambungannya itu adalah tamak dan marah. Nah, jadi perlu juga kalian selain tugas tadi kalian kerjakan, kalian juga carilah, bacain dulu tamak itu apa, marah itu seperti apa, dampaknya apa, yang Allah ciri-cirinya seperti apa. Oke? Jelas? Jelas? Ya, terima kasih. Silakan kalian rapikan bukunya ke depan, persiapan untuk mengakhiri kegiatan. Kita berdiri semuanya. Jangan berdiri. Oke, pimpin doanya. Bismillah.